Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri, dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Suara. Semakin pelan efek angin berhembus atau suara seretan. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan jangan lupa baca doa. Karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, usaha konveksi menjadi tulang punggung ekonomi warganya. Hampir setiap rumah punya mesin jahit, menggantungkan hidup dari pesanan baju seragam, kaos, hingga mukena. Salah satu warga yang ikut terjun di usaha, ini adalah Pak Hadi, pria berumur 50 tahun, berwajah keras dan pendiam, tapi dikenal cukup rajin bekerja. Ia punya satu istri dan dua anak, yang sulung sudah SMA, sementara si bungsu baru duduk di kelas 5 SD. Sudah hampir 10 tahun Pak Hadi menjalani usaha konveksinya. Dulu ia termasuk yang pertama kali membuka jasa jahit di desa itu. Tapi entah kenapa makin kesini usahanya justru makin sepi. Sementara tiga tetangganya, Pak Mail, Pak Ratno, dan Pak Rudi, usaha mereka justru semakin maju. Gudang bahan, kain mereka besar, jumlah pekerja lebih banyak, dan pesanan dari luar kota datang terus-menerus. Setiap hari Pak Hadi melihat truk besar masuk ke gang rumah Pak Rudi, membawa gulungan kain, dan mengambil pakaian jadi. Rumah Pak Mail bahkan sudah direnovasi jadi 2 lantai. Ada toko kecil di depan yang menjual perlengkapan jahit, sedangkan rumahnya sendiri masih seperti dulu, kusam, berdebu, dan lebih sering sepi. Mulanya Pak Hadi mencoba berpikir positif. Mungkin belum rezekinya, begitu gumamnya tiap malam. Tapi lama-lama rasa iri itu tumbuh diam-diam. Apalagi saat anaknya pulang sekolah dan cerita, "Pak, teman-teman bilang usaha konveksi kita paling kecil. Katanya nggak laku." Ucapan itu seperti jarum yang menusuk harga dirinya. Seorang ayah, suami, kepala rumah tangga, merasa dipandang rendah di desanya sendiri. Ia mulai merasa tertinggal. Keadaan makin membuatnya gelisah saat istrinya pelan-pelan mengeluh soal kebutuhan rumah. Uang belanja makin gak cukup, Pak. Harga bahan pokok naik terus. Pak Hadi hanya diam. Kepalanya dipenuhi pikiran-pikiran gelap. Ia merasa tidak adil. Padahal ia bekerja dari pagi sampai malam, menjahit sendiri, mengantar pesanan, bahkan promosi ke luar kota. Tapi tetap saja, hasilnya kalah jauh dari ketiga tetangganya. Suatu malam saat sedang duduk di teras, Pak Hadi berbincang dengan seorang tukang servis mesin jahit keliling. Obrolan mereka awalnya biasa saja, sampai si tukang servis berkata, pelan, "Pak, tahu bangga, di desa sebelah ada orang kaya mendadak karena pesugihan. Katanya cuma tumbal satu tapi usahanya langsung melejit." Pak Hadi hanya menanggapi dengan senyum tipis tapi benaknya mulai berputar. Malam itu ia tidak bisa tidur. Kata pesugihan seperti berputar-putar dalam kepalanya. Lama-lama ia mencari tahu, diam-diam, lewat internet, dan bertanya-tanya ke orang-orang yang dianggap mengerti hal gaib. Hari-hari berikutnya usaha konveksinya makin tidak terurus. Pesanan sedikit, semangat kerja makin turun. Yang ada di pikirannya cuma satu, bagaimana bisa mengejar mereka bertiga. Bagaimana caranya agar dia bisa bangkit dan kembali disegani. Pada suatu sore yang suram, langit mendung dan angin dingin berhembus, Pak Hadi memutuskan pergi ke sebuah desa di kaki gunung yang katanya dikenal sebagai tempat dukun pesugihan tinggal. Ia tak bilang pada istrinya. Hanya pamit hendak mengambil bahan ke luar kota. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah hitam. Matanya tajam seperti elang, dan senyumannya tipis seperti tak sepenuhnya manusia. Mereka berbincang di dalam gubuk kecil yang penuh dupa dan kain merah tergantung. "Kau ingin kaya?" tanya si dukun. Pak Hadi mengangguk pelan. "Ada harga yang harus dibayar. Pesugihan tidak gratis, apa syaratnya?" Suara Pak Hadi berat tapi terdengar ragu. "Kau harus memberikan darah dagingmu sendiri." "Anakmu?" Pak Hadi terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Tapi rasa iri dan ambisinya sudah terlalu dalam. Ia pulang dari desa itu dengan pikiran kacau. Tapi malam berikutnya ia kembali ke sana. Kali ini dengan niat bulat. Malam itulah, dalam
Kabut dalam gelap diiringi suara tangisan angin. Pak Hadi mengikat perjanjian. Ia memberikan nama dan tanggal lahir anak bungsunya pada sang dukun. Sebagai tumbal pertama. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi esok harinya, anak bungsu Pak Hadi jatuh sakit mendadak. Tubuhnya demam tinggi lalu kejang. Rumah sakit tak bisa menjelaskan sebabnya. Dan beberapa hari kemudian sang anak menghembuskan napas terakhir tanpa diagnosa pasti. Pak Hadi dan istrinya hancur. Istrinya menangis setiap hari, tak bisa menerima kenyataan. Tapi Pak Hadi, ia hanya diam. Tatapannya kosong, tapi ada sedikit senyum terbit di bibirnya. Tak lama setelah kematian anaknya, konveksi Pak Hadi mulai ramai kembali. Entah dari mana datangnya, pesanan berdatangan. Uang mengalir deras. Mesin-mesin jahit baru berdiri di rumahnya. Dan yang lebih mengejutkan, 6 bulan kemudian, Pak Hadi membangun pabrik garmen besar di pinggir desa. Ia menyebutnya sebagai rejeki yang tak terduga. Tapi tak ada yang tahu bahwa harga dari semua itu adalah nyawa seorang anak. Dan itu baru permulaan. Setelah kematian anak bungsunya, suasana rumah Pak Hadi berubah drastis. Istrinya Bu Sarti sering menangis sendiri di dapur. Ia menjadi lebih pendiam dan suka termenung memandangi kamar kosong yang dulu ditempati si bungsu. Sementara Pak Hadi berbeda, ia tidak lagi terlihat murung. Bahkan hanya seminggu setelah pemakaman ia sudah sibuk dengan tumpukan berkas dan kalkulasi biaya bangunan. Warga sekitar heran. Biasanya orang yang kehilangan anak akan jatuh secara mental, bahkan bisa sakit. Tapi Pak Hadi justru sebaliknya. Ia tampak lebih semangat dari sebelumnya. Seolah-olah kesedihannya hilang begitu saja. Seolah kehilangan itu bukan musibah, tapi bagian dari rencana. Tak lama, halaman belakang rumahnya dipenuhi pekerja bangunan. Tanah diratakan, fondasi dicor, dinding naik sedikit demi sedikit. Dalam 2 bulan berdirilah sebuah bangunan besar berwarna abu-abu. Pabrik garmen, lengkap dengan papan nama besar bertuliskan CV Hadi Garmen, terpercaya, berkualitas. Desainnya modern, dinding kaca, lantai keramik mengkilap, dan mesin-mesin produksi dari luar negeri. Gaji yang ditawarkan pun sangat menarik, jauh di atas rata-rata pabrik lain di daerah itu. Tak butuh waktu lama, ratusan orang dari desa dan luar kota antre untuk mendaftar kerja. Mereka berebut peluang. Pak Hadi sekarang luar biasa ya, bisik warga satu sama lain. Dulu usahanya sepi, sekarang malah punya pabrik. Kayaknya rezekinya kebuka lebar. Tak ada yang tahu, rezeki itu datang dari tempat gelap. Tempat di mana perjanjian dengan entitas gaib telah dibuat. Pabrik itu bekerja siang malam, 2 shift. Ratusan baju bisa diproduksi dalam sehari. Klien dari Jakarta dan Bandung mulai memesan dalam jumlah besar. Bahkan ada gosip, satu merek luar negeri sempat menjalin kerja sama dengan Pak Hadi. Namun di balik kemegahan itu, karyawan mulai merasa ada yang aneh. Pertama, seorang karyawan shift malam bernama Rina mengaku mendengar suara anak kecil menangis dari arah gudang bahan. Padahal tidak ada anak di sana. Saat diperiksa bersama satpam tak ada siapapun, tapi bekas jejak kaki kecil berlumur tanah basah terlihat mengarah ke dinding belakang. Kedua, mesin-mesin jahit sering hidup sendiri saat malam hari. Ada yang bilang, pernah melihat mesin menyala sendiri dan berjalan tanpa ada yang mengoperasikan. Beberapa pekerja awalnya mengira itu gangguan listrik. Tapi setelah berkali-kali terjadi, mereka mulai merasa takut. Ketiga, beberapa karyawan tiba-tiba menghilang. Tanpa surat resign, tanpa kabar. Pihak pabrik hanya memberi alasan yang sama. Dia pulang kampung, tidak kembali. Tapi keluarga mereka tidak pernah menemukan jejaknya. Desas-desus mulai beredar. Pabrik ini bukan pabrik biasa, begitu kata beberapa pekerja. Kayaknya ada yang jaga. Ada yang bilang pernah lihat Pak Hadi sembunyi-sembunyi masuk ke ruangan bawah tanah. Tapi karena gaji besar dan sulitnya cari kerja, kebanyakan karyawan memilih diam. Mereka pura-pura tak tahu. Toh, setiap tanggal 25, uang selalu masuk ke rekening, dan bonusnya juga menggiurkan. Di tengah kesuksesan ini, Pak Hadi kembali mendatangi dukun tempat ia dulu membuat perjanjian. Ia mengaku masih belum puas. Ia ingin lebih besar, ingin cabang di kota besar,
ingin jadi pemilik brand garmen nasional. Dukun itu tertawa kecil, lalu berkata, "Tumbal satu anak cukup untuk membuka jalan, tapi untuk menjaga kejayaan dan memperluas kekuasaanmu, kau harus memberi lebih." "Berapa?" tanya Pak Hadi dingin. "1 nyawa setiap bulan." Pak Hadi tak banyak bicara, ia hanya mengangguk. Dalam hati, ia sudah tahu siapa yang akan jadi korbannya. Bukan keluarga, tapi orang-orang di pabrik, para karyawan. Mereka yang bekerja keras siang malam demi menggantungkan hidup akan menjadi bahan bakar kesuksesannya. Sejak malam itu, setiap bulan, satu karyawan selalu hilang. Entah itu buruh baru, cleaning service, atau bagian admin. Biasanya, yang tidak punya sanak saudara, atau yang tinggal kos sendirian, semua dilakukan diam-diam. Dalam gelap, dalam sunyi. Di ruang bawah tanah pabrik, Pak Hadi membangun altar. Dindingnya dilapisi kain merah, dengan tulisan-tulisan kuno di atas kertas yang digantung seperti jimat. Di sana, setiap malam tertentu, tubuh-tubuh tak bernyawa diletakkan dan dijadikan tumbal. Darah diteteskan ke mangkuk tanah liat. Kepulan asap dupa memenuhi ruangan. Pak Hadi membaca mantra yang diajarkan sang dukun. Dan tiap kali selesai, keesokan harinya, order produksi naik drastis. Uang datang mengalir. Semua berjalan mulus selama 2 tahun. Namun di luar sana, diam-diam, ada seseorang yang mulai curiga. Darto, mantan karyawan bagian pengemasan yang pernah dipecat karena memergoki sesuatu di ruang bawah, mulai mengumpulkan bukti. Ia tidak percaya semua yang dilihatnya waktu itu hanyalah mimpi. Dan kini, ia bertekad membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan mendadak pabrik Pak Hadi. Tapi sebelum kebenaran terungkap, Darto harus berhadapan dengan kengerian yang lebih besar. Sesuatu yang sudah lama tidur, di balik tembok pabrik, dan tidak ingin diganggu. Matahari baru saja tenggelam saat Darto duduk termenung di depan warung kopi kecil dekat pasar. Tangannya memegang rokok yang sudah hampir habis, sementara pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke hari ketika ia terakhir kali bekerja di pabrik. Pak Hadi Darto dulunya adalah karyawan bagian pengemasan. Ia dikenal rajin dan teliti. Tapi suatu malam, saat sedang lembur mengemas produk untuk dikirim ke Jakarta, ia diminta mengantar gulungan kain ke gudang belakang. Saat itu pabrik sudah sepi, hanya tinggal beberapa orang di bagian produksi dan security. Ketika ia membuka pintu belakang, ia melihat pintu besi di lantai terbuka. Itu aneh, karena biasanya ruangan itu terkunci dan tidak boleh dimasuki siapa pun. Rasa penasaran membawanya turun perlahan melewati tangga sempit. Dari bawah, samar-samar terdengar suara berbisik, seperti orang membaca sesuatu dalam bahasa asing. Semakin dekat, ia mencium bau anyir darah dan dupa terbakar. Dan di sanalah ia melihat Pak Hadi, berdiri di depan meja batu, memegang sebilah, pisau, dan di meja itu ada tubuh karyawan perempuan yang seminggu sebelumnya dinyatakan hilang. Darto terkejut, menahan napas lalu perlahan mundur dan kabur tanpa suara. Sejak saat itu ia tak bisa tidur nyenyak, tapi keesokan harinya ia langsung dipanggil ke kantor dan tanpa alasan jelas, dipecat. "Masuk tanpa izin ke area terlarang," kata HRD dengan nada datar. Ia mencoba bicara melapor ke pihak desa, tapi tak ada yang percaya. Orang-orang lebih percaya pada uang. Dan Pak Hadi terlalu disegani karena dianggap berjasa membuka lapangan kerja. Kembali ke malam itu, Darto kini sudah punya niat bulat. Ia tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Terlalu banyak orang yang menghilang tanpa kejelasan. Ia memutuskan untuk mengungkap semuanya. Ia mulai dari hal kecil, menghubungi mantan teman-teman kerja yang dulu juga pernah mengalami kejadian aneh. Salah satunya adalah Santi, mantan operator mesin jahit yang keluar karena sering mengalami gangguan tidur dan mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat ruang bawah tanah pabrik Pak Hadi dipenuhi arwah yang menjerit, minta tolong. Ia bahkan pernah bermimpi melihat anak kecil berdiri di ujung koridor, menunjuk ke arah pintu besi yang sama. "Aku yakin itu bukan sekadar mimpi, toh," kata Santi waktu itu. Anak kecil itu, dia kayaknya bukan arwah karyawan, tapi lebih dari itu. Darto mulai menyusun rencana. Ia ingin menyelinap masuk ke dalam pabrik malam hari, mencari bukti langsung, dan merekamnya.
Ia tahu itu berbahaya. Tapi dorongan untuk membongkar kebenaran jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Malam yang dipilihnya adalah malam Jumat Kliwon. Pabrik masih beroperasi shift malam, tapi bagian belakang relatif sepi. Darto menyelinap lewat pagar samping, melewati kebun pisang yang tumbuh liar di sekitar area kosong di belakang gedung. Dengan senter kecil dan kamera ponsel, ia melangkah pelan masuk lewat pintu darurat. Suasana pabrik di malam hari terasa berbeda. Mesin memang masih menyala, tapi udara di dalam terasa lebih dingin dan lembab, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memperhatikannya. Ia langsung menuju ruang bawah tanah, tempat ia pernah melihat ritual mengerikan itu. Pintu besi yang dulu ia lihat terbuka kini dikunci dengan rantai besar. Tapi entah kenapa, malam itu, pintunya terbuka sedikit. Seperti mengundangnya masuk. Langkah demi langkah ia turuni tangga gelap itu. Bau, darah dan dupa kembali menyambutnya. Dan di bawah sana altar itu masih ada, penuh bercak darah kering dan lilin hitam yang belum padam. Tapi yang membuatnya membeku adalah suara. Tolong. Suara lirih, seperti datang dari balik dinding. Tolong aku masih di sini. Jantung. Darto berdetak kencang. Ia menempelkan telinganya ke tembok. Suara itu terdengar lagi. Lalu, muncul bayangan. Seorang anak kecil. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya seperti terbakar sebagian. Aku, anaknya Pak Hadi, bisik sosok itu. Dia tumbalkan aku pertama kali. Darto mundur, tangannya gemetar. Ia mencoba merekam semuanya. Tapi ponselnya tiba-tiba mati. Layarnya hitam. Tak bisa dihidupkan lagi. Ketika ia menoleh ke belakang, suara langkah kaki bergema. Dan di ujung tangga, berdiri Pak Hadi. Wajahnya tak lagi seperti manusia. Mata hitam legam, bibir pucat, dan darah menetes dari telinganya. Kau terlalu ingin tahu, Darto. Katanya dengan suara berat. Semua ini kulakukan untuk kejayaan, untuk kekuasaan, untuk dunia yang tunduk padaku. Darto langsung lari naik ke atas. Napasnya terengah. Untung saja pintu darurat masih terbuka, dan ia berhasil kabur malam itu. Tapi sejak saat itu, ia menjadi buron. Beberapa orang berpakaian aneh mulai membuntutinya. Ada yang mengancam lewat pesan anonim. Bahkan rumah kontrakannya dilempari batu. Namun Darto tak menyerah. Ia tahu, ia telah melihat kebenaran. Dan kini, ia harus menemukan cara agar semua orang tahu. Sementara itu, di pabrik Pak Hadi, satu karyawan baru dilaporkan menghilang lagi. Dan suara-suara dari bawah tanah semakin sering terdengar. Sejak malam ia berhasil kabur dari ruang bawah tanah pabrik Pak Hadi. Hidup Darto tak pernah tenang. Ia tidur berpindah-pindah dari kosan teman ke rumah saudara jauh. Ponselnya rusak total, tak bisa diperbaiki. Video yang sempat ia rekam di ruang bawah itu lenyap begitu saja. Tapi bayangan altar berdarah, suara anak kecil dari balik tembok, dan wajah Pak Hadi yang berubah seperti makhluk mengerikan masih terus menghantui pikirannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Darto memberanikan diri bertemu dengan seorang wartawan lokal bernama Bagus, yang dikenal sering mengangkat kasus-kasus aneh dan tidak masuk akal. Mereka bertemu diam-diam di sebuah warung makan di pinggiran kota. Aku tahu ini bakal terdengar gila, ucap Darto lirih. Tapi aku yakin Pak Hadi terlibat pesugihan. Dia tumbalin anaknya sendiri, lalu karyawannya satu-satu. Aku lihat sendiri altar pengorbanannya. Ada suara anak kecil dari balik tembok. Katanya itu anak Pak Hadi sendiri. Bagus mendengarkan dengan wajah serius. Ia sudah mendengar gosip-gosip tentang pabrik itu, tapi tak pernah ada bukti kuat. Namun kali ini berbeda. Darto bukan sekadar pendongeng. Ia adalah mantan karyawan, korban, langsung yang terlihat trauma dan ketakutan. Apa kamu punya bukti fisik? Tanya Bagus. Aku nggak punya rekaman. Tapi aku tahu ruang bawah itu ada. Dan aku bisa tunjukin jalannya kalau kamu siap ikut, jawab Darto mantap. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat menyusup ke pabrik pada malam Minggu, saat penjagaan sedikit longgar. Bagus membawa kamera tersembunyi dan alat perekam suara. Ia juga mengontak temannya di kepolisian, kalau mereka menemukan bukti yang bisa dijadikan dasar untuk penggerebekan resmi. Malam itu,
Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun kering beterbangan di jalanan belakang pabrik. Suasana terasa ganjil, seperti ada yang sedang mengamati dari kejauhan. Darto dan Bagus menyelinap masuk dari celah pagar yang sudah mereka periksa siang harinya. Dengan napas ditahan dan langkah ringan mereka bergerak ke arah belakang pabrik. Tidak ada satpam yang berjaga di sana malam itu, seolah sudah disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Pintu darurat terkunci, tapi Darto membawa kunci cadangan, lama yang dulu sempat ia simpan saat masih bekerja. Untungnya, kunci itu masih cocok. Begitu pintu terbuka, udara dingin dari dalam menyambut mereka. Mereka bergerak pelan menyusuri koridor menuju ruang bawah tanah. Di sepanjang jalan Bagus merekam diam-diam. Mesin jahit berdengung pelan seperti menggerutu dalam bahasa mereka sendiri. Dan ketika mereka sampai di pintu besi ruang bawah tanah, Darto terdiam. Pintu itu kali ini tertutup rapat dan terkunci dengan 2 rantai besar. Tapi, bau dupa dan darah tetap merembes dari sela-sela pintu. Bagus mendekat menempelkan alat perekam ke pintu. Lalu, suara itu muncul. "Tolong, keluarkan aku. Kami masih di sini. Kami belum bisa pergi." Bagus mundur dengan wajah pucat. Suara itu bukan rekaman biasa, bukan efek atau halusinasi. Itu nyata, terdengar jelas, seolah datang dari dunia yang berbeda. Belum sempat mereka berpikir lebih jauh, suara langkah kaki berat terdengar dari belakang. Darto dan Bagus menoleh, cepat. Seorang pria muncul dari balik bayangan lorong. Pak Hadi. Tapi ia bukan lagi Pak Hadi yang dikenal warga. Tubuhnya tampak lebih tinggi. Matanya merah gelap, kulitnya pucat seperti orang mati. Ia berjalan tanpa suara, tapi auranya menekan, membuat dada sesak. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," gumamnya pelan. Bagus langsung menarik Darto dan lari, tapi Pak Hadi hanya mengangkat tangan dan tiba-tiba lampu-lampu di seluruh lorong padam. Kegelapan menelan mereka. Dalam gelap itu, Darto mendengar bisikan, suara tangisan, bahkan jeritan. Seperti suara-suara dari arwah para tumbal. Mereka semua berseru satu nama, Pak Hadi, Pak Hadi. Namun justru dari kegelapan itu pula, sebuah suara kecil terdengar lebih jelas. Darto, ke arah kanan, cepat. Suara anak kecil itu, suara yang dulu ia dengar dari balik tembok. Darto menurut. Ia menarik Bagus ke arah kanan. Mereka menemukan sebuah lorong kecil yang belum selesai dibangun. Ujungnya tembus keluar pabrik. Mereka berhasil kabur dengan napas terengah, baju penuh debu dan lutut gemetar. Keesokan harinya Bagus langsung menerbitkan artikel berjudul "Misteri Hilangnya Buruh Garmen, Ritual Sesat di Balik Pabrik CV." Hadi? Artikel itu viral di media sosial. Banyak orang mulai angkat suara, termasuk mantan karyawan yang dulunya takut bicara. Ada yang mengaku melihat Pak Hadi bicara sendiri di ruang produksi. Ada yang bilang pernah mendengar suara perempuan menangis dari ruang penyimpanan. Bahkan ada warga sekitar yang pernah melihat anak kecil berlumuran darah berdiri di pagar belakang malam-malam. Desakan dari publik membuat kepolisian turun tangan. Penggerebekan dilakukan malam hari, pabrik disegel. Dan benar saja, di ruang bawah tanah, mereka menemukan altar batu, bercak darah, potongan kain seragam buruh, serta bekas pembakaran tulang manusia. Namun, Pak Hadi menghilang. Beberapa warga mengatakan melihatnya terakhir kali berjalan ke arah hutan tua di utara desa. Sejak itu ia tidak pernah ditemukan. Hanya kabar bahwa dari hutan itu kadang terdengar suara mesin jahit berdengung tanpa henti, meski tak ada satupun orang di sana. Pabriknya kini kosong, ditumbuhi ilalang. Tapi warga sekitar masih menghindar melewati jalan belakangnya setelah maghrib. Katanya, malam-malam tertentu masih terdengar suara-suara aneh dan kalau kau cukup nekat untuk mendekat, kau mungkin akan mendengar bisikan lirih. Tolong, kami masih di sini. Setelah penggerebekan pabrik dan hilangnya Pak Hadi secara misterius, kehidupan warga di sekitar lokasi mulai berubah. Pabrik itu kini ditinggalkan, namun aura gelapnya masih terasa kuat. Orang-orang yang dulu bekerja di sana kini lebih sering murung. Beberapa bahkan mengalami gangguan mental. Mereka tidak berani berbicara banyak, seolah ada sesuatu yang masih mengekang lidah mereka.
Namun yang paling tragis adalah nasib keluarga Pak Hadi. Istri Pak Hadi, Bu Rini, sejak suaminya menghilang, berubah drastis. Rumah mereka yang dulu megah dan ramai kini tampak sepi. Jendela-jendela tertutup rapat, tirai tak pernah dibuka, dan suara di dalam rumah nyaris tak terdengar. Beberapa tetangga mengatakan pernah melihat Bu Rini duduk sendirian di teras, berbicara pada udara kosong. Wajahnya kusut, matanya cekung, tubuhnya kurus, seperti orang yang tidak pernah makan. Mereka memiliki satu anak perempuan yang masih duduk di bangku SMA, namanya Rara. Namun sejak pengakuan Darto bahwa anak yang pertama ditumbalkan adalah anak kandung Pak Hadi dari pernikahan sebelumnya, Rara menjadi pendiam dan pemurung. Ia sering mengurung diri di kamar. Suatu malam tetangga sempat mendengar teriakan Rara dari dalam rumah, seperti orang yang kesurupan. "Ayahmu akan kembali untukmu. Kau anak berikutnya." Begitulah suara yang terdengar, bukan dari Rara, tapi dari sesuatu yang lain melalui tubuhnya. Beberapa orang sempat menyarankan Bu Rini untuk memanggil ustaz atau orang pintar, tapi ia menolak. "Ini semua sudah jalannya, kami pantas menerimanya," ucapnya datar. Suatu malam, kejadian mengerikan kembali mengguncang warga. Langit malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Angin kencang berembus dari arah pabrik kosong, membawa bau anyir dan aroma dupa terbakar. Beberapa warga mencium bau itu dan segera menutup jendela mereka rapat-rapat. Tepat tengah malam, rumah Pak Hadi terbakar. Api membubung tinggi, melahap. Bangunan besar itu hanya dalam waktu 20 menit. Warga yang mencoba menolong tak bisa mendekat karena api terasa sangat panas, seperti bukan api biasa. Saat pemadam datang, rumah itu tinggal puing-puing hangus. Di antara reruntuhan ditemukan 3 jasad, Bu Rini, Rara, dan seorang pria tak dikenal, yang kemudian dikenali sebagai Pak Hadi. Yang membuat semua orang menggigil adalah posisi jasad-jasad itu. Mereka bertiga duduk melingkar, menghadap ke tengah, dengan tubuh terbakar tapi tidak hangus sepenuhnya. Di tengah mereka ada lingkaran dari darah kering dan lilin hitam yang masih berasap. Polisi menyimpulkan itu sebagai pembakaran diri, tapi warga tahu itu bukan bunuh diri. Itu adalah bagian dari perjanjian yang belum selesai. Pesugihan itu meminta bayaran penuh. Dan akhirnya, keluarga Pak Hadi membayar dengan nyawa mereka. Setelah kejadian itu, pabrik benar-benar dikutuk oleh warga. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan sekadar melewati depan gerbangnya. Beberapa kali investor mencoba membeli lahan bekas pabrik itu, namun rencana selalu gagal. Mesin-mesin yang dulu ada di dalam dibongkar dan dijual rongsokan, tapi siapapun yang membawa mesin itu selalu mengalami kecelakaan atau musibah dalam waktu dekat. Orang-orang mulai percaya bahwa pabrik itu tidak hanya tempat usaha, tapi telah menjadi rumah bagi makhluk-makhluk dari dunia lain. Makhluk-makhluk yang dulu dipanggil oleh Pak Hadi untuk kekayaan, tapi kini tak bisa dikendalikan lagi. Darto, yang menjadi saksi awal semua ini, akhirnya memutuskan pindah keluar kota. Ia tak kuat menanggung beban trauma dan tekanan dari berbagai pihak, tapi sebelum pergi, ia menulis satu catatan kecil dan menempelkannya di pagar luar pabrik yang kini berkarat. Isi pesannya singkat, "Jika kekayaan datang dari darah dan nyawa orang tak bersalah, maka harga yang dibayar adalah jiwa kita sendiri." Beberapa tahun kemudian, pabrik itu tetap berdiri dalam kehancuran. Rumput liar tumbuh di sekelilingnya, temboknya mulai retak, namun aroma anyir dan bau dupa tetap tercium saat malam tiba. Kadang-kadang, anak-anak muda iseng mencoba mendekat, namun mereka selalu pulang dengan wajah pucat, mata melotot dan bibir gemetar. Mereka bilang, dari jendela lantai 2, terlihat seorang pria berdiri, mengenakan jas rapi, tersenyum miring sambil menjahit sesuatu yang tak terlihat, dengan darah. Beberapa bulan telah berlalu sejak rumah keluarga Pak Hadi terbakar bersama jasad mereka, yang ditemukan duduk melingkar dalam lingkaran darah. Meski polisi menutup kasus itu sebagai tragedi misterius yang tidak dapat dijelaskan secara logika, cerita-cerita di baliknya terus hidup di kalangan warga, terutama cerita tentang para korban, mereka yang telah dijadikan tumbal. Satu malam di musim hujan, seorang pemuda bernama Rian nekat mengunjungi pabrik tua itu. Ia adalah keponakan dari salah satu buruh yang dulu menghilang secara misterius. Pamannya Heri adalah tukang angkut di pabrik Pak Hadi.
Suatu malam Harry pulang kerja dengan wajah pucat dan mata kosong. Ia hanya berkata, "Aku melihat sesuatu. Aku seharusnya tak turun ke bawah." Keesokan paginya, Harry menghilang. Tak ada yang pernah menemukan tubuhnya. Tidak di sungai, tidak di hutan, tidak pula di ruang-ruang pabrik. Semuanya seolah menelan. Dia hidup-hidup. Sejak itulah Ryan menyimpan dendam dan rasa penasaran. Ia tahu keluarganya tidak akan bisa tenang sebelum tahu kebenaran yang sebenarnya. Maka, di tengah malam yang diguyur hujan deras, Ryan datang seorang diri membawa senter, perekam suara, dan keberanian yang dipaksakan. Begitu ia melangkah melewati gerbang pabrik yang berkarat, udara mendadak berubah dingin. Daun-daun basah menempel di sepatu, dan setiap langkahnya memicu bunyi decitan lantai yang lapuk. Bangunan besar itu masih berdiri, walau sudah ditumbuhi lumut dan akar-akar liar merambat ke dindingnya. Ryan masuk melalui pintu utama yang tak pernah diperbaiki. Lorong gelap menyambutnya. Lampu gantung berayun pelan tertiup angin. Padahal, semua listrik sudah diputus. Ia menyalakan perekam suara berharap bisa menangkap sesuatu. "Aku tahu kalian masih di sini," katanya pelan. Suaranya gemetar. "Aku bukan musuh. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Tak lama setelah ia menyusuri lorong, suara-suara mulai muncul. Bukan suara manusia, tapi seperti bisikan, jeritan, tangisan, dan suara langkah kaki yang tidak terlihat. Tiba-tiba, perekam suara di tangannya berdetak cepat, seperti menangkap frekuensi lain. Lalu, suara itu muncul. "Aku Harry, kau keponakanku ya?" Ryan terkejut. Ia menoleh ke kanan lalu ke kiri, tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas terekam. Bukan dari pikirannya. Itu suara pamannya. "Kami semua masih di sini. Jiwa kami dikurung, diikat oleh janji darah yang dibuat Pak Hadi." Ryan mulai menangis. "Bagaimana bisa aku bantu? Bagaimana caranya kalian bisa bebas?" Suara Harry menjawab lirih. "Bawa nama kami ke terang. Sebut nama-nama kami, agar dunia tahu kami ada. Agar perjanjian itu runtuh. Selama nama kami terkubur, kami akan terus terikat di sini." Lalu, satu demi satu, nama-nama terdengar melalui perekam. Suara-suara dari dunia lain saling bersahutan. Dina, Bayu, Siti, Andi, Yuli, Kurniawan, Harry. 7 nama. 7 jiwa yang dikorbankan dalam pesugihan garmen. Ryan menuliskan nama-nama itu dalam buku catatannya. Tangannya gemetar tapi matanya mulai memancarkan keberanian. Ia tahu tugasnya kini bukan hanya mencari kebenaran untuk keluarganya, tapi untuk semua korban. Namun tepat ketika ia ingin keluar, udara di pabrik tiba-tiba membeku. Cahaya senter meredup. Dari ujung lorong, terdengar suara langkah kaki, berat. Dan muncullah bayangan tinggi. Tubuhnya berasap, wajahnya tak jelas, tapi sorot matanya merah menyala. Pak Hadi. Tapi kali ini, ia bukan manusia. Ia adalah perwujudan dari semua dosa dan darah yang telah ia tumpahkan. Tangannya panjang seperti akar pohon, dan dari tubuhnya keluar suara-suara tangisan para tumbal yang kini menjadikannya penjara berjalan. "Kau pikir bisa menghentikan ini hanya dengan nama-nama? Mereka milikku. Mereka bagian dari kejayaanku." Ryan berlari. Perekam nyaris terjatuh dari tangannya. Tapi sebelum ia mencapai pintu keluar, suara keras terdengar. Dinding-dinding berguncang, dan dari balik tembok, 7 cahaya putih keluar, masing-masing membentuk bayangan manusia. Mereka berdiri di antara Ryan dan sosok Pak Hadi, membentuk barisan, dan salah satu dari mereka, Harry, menoleh padanya dan berkata, "Pergilah Ryan, kau sudah cukup. Sekarang giliran kami." Ryan tak berpikir 2 kali. Ia lari sekuat tenaga dan keluar dari pabrik tua itu sebelum semua kembali hening. Keesokan harinya warga dikejutkan oleh sebuah artikel di surat kabar dan media sosial. 7 nama korban pesugihan garmen. Akhirnya terungkap, sebuah catatan dari dunia lain. Ryan menuliskan semuanya. Ia tidak peduli jika orang akan menyebutnya gila. Tapi sejak artikel itu keluar,
suasana di sekitar pabrik mulai berubah. Tidak ada lagi suara mesin jahit di malam hari. Tidak ada lagi bau dupa terbakar. Dan tak ada lagi suara minta tolong dari balik tembok. Orang bilang, ketujuh jiwa itu akhirnya bebas. Tapi pabrik itu tetap berdiri, diam, sunyi, seperti menunggu. Karena mungkin perjanjian yang lebih besar masih belum berakhir. 1 tahun setelah kejadian mengerikan yang merenggut nyawa Pak Hadi dan keluarganya, serta pembebasan arwah para tumbal melalui catatan Rian, banyak orang mengira semuanya telah berakhir. Tapi tidak bagi Rian. Rasa penasaran dalam dirinya tak kunjung padam. Ia selalu dihantui pertanyaan besar. Bagaimana awal mula Pak Hadi bisa terjerumus ke dalam pesugihan itu? Siapa yang mengenalkannya? Dan kekuatan macam apa yang begitu kuat hingga bisa mengikat 7 nyawa? Jawaban itu datang secara tak sengaja. Suatu sore Rian menerima kiriman paket misterius tanpa nama pengirim. Di dalamnya terdapat kotak kayu kecil, lusuh dan berbau tanah. Saat dibuka isinya membuat Rian tertegun. 1 buku lusuh bertuliskan tangan, berjudul Perjalanan Menuju Kaya, catatan Pak Hadi. Buku itu ditulis di lembaran-lembaran tua, penuh coretan dengan tulisan tangan Pak Hadi. Dalam buku itu ia menceritakan kisah hidupnya dengan jujur, bahkan sisi tergelap yang tidak pernah diketahui siapapun. Pak Hadi memulai usaha konveksinya di usia 30 tahun. Ia bekerja keras banting tulang, bahkan rela menjahit hingga larut malam. Namun, usahanya tak pernah berkembang pesat. Sementara 3 pesaingnya, Pak Mail, Pak Ratno, dan Pak Rudi, dalam waktu singkat sukses luar biasa. Mereka membangun rumah besar, membeli mobil mewah, dan membuka cabang konveksi baru. Rasa iri dan putus asa membuat Pak Hadi kalap. Ia merasa hidupnya tak adil. Suatu malam, saat duduk sendirian di teras rumah, datanglah seseorang. Seorang pria, tua, mengenakan pakaian hitam, berjenggot panjang dan membawa tongkat. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Pramana. Kalau kau ingin kaya seperti mereka, aku bisa bantu, tapi ingat, semua kemewahan itu tidak gratis. Pak Hadi yang sedang putus asa hanya mengangguk. Ia tidak peduli harga apa yang harus dibayar, asal tidak lagi jadi orang gagal. Ki Pramana pun menyuruhnya datang ke Gunung Kawi, sebuah tempat mistis yang terkenal di kalangan pencari pesugihan. Di sana, ia akan bertemu dengan penunggu kekayaan, makhluk yang bisa memberinya segalanya dengan satu syarat, tumbal darah dari keluarga sendiri. Pak Hadi sempat ragu. Tapi saat diberi penglihatan, bayangan dirinya memiliki pabrik besar, rumah megah, dan disegani banyak orang, rasa tamaknya menelan sisa nurani. Beberapa hari kemudian Pak Hadi naik ke Gunung Kawi. Di sana, ia tidak sendiri. Ada puluhan orang lain, semuanya mencari jalan pintas menuju kekayaan. Mereka dipandu ke sebuah gua dalam yang tidak ada dalam peta, dan di dalam gua itulah ritual dilakukan. Pak Hadi duduk bersila di depan patung batu besar dengan mata merah yang menyala. Ki Pramana membacakan mantra-mantra kuno, sementara Pak Hadi menusukkan jarum ke jari, meneteskan darah ke dalam mangkuk tanah liat. Saat darah itu menetes, terdengar suara berat dari dalam gua. Darah anakmu, jadi saksi. Kekayaanmu, jadi hakku. Tapi ingat, tak ada yang abadi. Sejak malam itu, semuanya berubah. Usaha Pak Hadi berkembang pesat. Uang mengalir, pembeli berdatangan, dan ia akhirnya bisa membuka pabrik garmen. Tapi sebagaimana yang sudah diketahui, tumbal tidak berhenti di anaknya. Rasa tamaknya membuatnya mengorbankan para pekerja. Namun yang tidak diketahui Pak Hadi, dan yang baru diungkap dalam buku ini, adalah bahwa Ki Pramana bukanlah manusia biasa. Ia adalah perantara antara dunia manusia dan roh penjaga kekayaan di Gunung Kawi. Tapi bukan hanya itu, ia juga bertugas mengikat arwah-arwah yang dijadikan tumbal agar tidak bisa bebas kecuali dengan pengungkapan nama mereka. Ritual itu bukan sekadar meminta tumbal, itu adalah ikatan perbudakan arwah. Semakin banyak yang ditumbalkan, semakin kuat ikatan yang diciptakan. Dan semakin lama pesugihan dijalankan,
semakin besar pengaruh roh jahat atas tubuh dan jiwa manusia. Itulah sebabnya, menjelang akhir hidupnya, Pak Hadi tak lagi bisa membedakan kenyataan dan delusi. Ia mulai berbicara sendiri, berjalan dalam tidur, bahkan tertawa di tengah malam. Ia bukan lagi dirinya sendiri. Ia adalah wadah dari kekuatan yang telah ia undang. Rian menutup buku itu dengan tangan gemetar. Kini semuanya jelas. Pak Hadi bukan hanya korban keserakahan sendiri, tapi juga alat dari kekuatan kuno yang selama ini tersembunyi di balik ritual pesugihan Gunung Kawi. Dan lebih menyeramkannya lagi, jika Ki Pramana masih hidup, maka masih banyak orang yang sedang atau akan terjerat. Sore itu, Rian mengambil keputusan besar. Ia akan pergi ke Gunung Kawi, bukan untuk pesugihan, tapi untuk menghancurkan akar kekuatan itu dan memastikan tidak ada lagi yang jatuh dalam perangkap kekayaan instan berdarah. Ia tahu risikonya besar, mungkin nyawanya. Tapi jika arwah para korban bisa terbebas dengan menyebut nama, maka mungkin penguasa perjanjian itu bisa dikalahkan dengan menyebut kebenaran. Setelah membaca buku catatan peninggalan Pak Hadi, Rian merasa dadanya penuh dengan campuran emosi, marah, takut, dan tekad yang tak bisa ia redam. Ia sadar bahwa cerita ini belum selesai. Meskipun arwah para tumbal sudah terbebaskan, akar dari pesugihan itu masih hidup dan mungkin masih menjerat orang lain. Keputusan pun dibuat. Rian akan pergi ke Gunung Kawi, bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk mencari akhir dari semuanya. Perjalanan ke Gunung Kawi ia lakukan diam-diam. Ia tidak memberitahu keluarganya. Ia hanya meninggalkan sebuah catatan kecil di meja rumah. Jika aku tidak kembali, berarti aku sudah menemukan jawaban yang kucari. Doakan aku. Ia membawa tas kecil berisi pakaian, buku catatan milik Pak Hadi, air minum, dan satu benda yang ia anggap paling penting, perekam suara. Alat kecil yang telah membantunya mengungkap suara-suara dari dunia lain. Perjalanan ke Gunung Kawi memakan waktu hampir 2 hari. Setelah sampai di kota terdekat, ia melanjutkan perjalanan dengan ojek ke arah kaki gunung. Saat turun, tukang ojek sempat menatapnya aneh. "Mas yakin mau ke sana? Jam segini?" "Aku cuma mau ziarah," jawab Rian singkat. Tukang ojek itu menggeleng. "Kalau nanti malam dengar suara orang minta tolong, jangan ditolong. Kalau lihat orang nangis, jangan dihampiri. Ingat, yang di sini nggak semuanya manusia." Rian hanya mengangguk. Malam turun pelan-pelan saat Rian mulai menapaki jalur setapak ke atas gunung. Suasana semakin sunyi. Udara dingin menusuk. Di kanan kirinya, hutan lebat mulai memeluk gelap. Kabut tipis turun menciptakan bayangan-bayangan aneh di balik pepohonan. Semakin ia naik, perasaan asing mulai muncul, seolah ada mata-mata tak terlihat yang memperhatikannya. Langkahnya pelan, tapi hati dan pikirannya tegas. Ia harus menemukan gua yang disebut dalam buku Pak Hadi. Dan saat waktu menunjukkan pukul 23 Mulder, ia melihatnya. Sebuah mulut gua di balik rimbunan semak, tersembunyi seperti rahasia tua. Batu besar menjulang di depannya, berlumut dan licin. Ada goresan aneh di batu itu. Tulisan kuno yang tidak bisa ia baca, tapi entah kenapa membuat jantungnya berdegup cepat. Rian menyalakan perekam suaranya, dan ia melangkah masuk ke dalam gua. Suasana di dalam gua benar-benar gelap dan lembab, tapi langkah Rian mantap. Ia terus berjalan, menelusuri lorong sempit yang makin lama makin menyesakkan. Setelah beberapa menit, lorong itu terbuka ke sebuah ruangan besar, seperti aula alam yang terbentuk dari batu dan waktu. Di tengah ruangan itu, berdiri sosok Ki Pramana. Tubuhnya tinggi dan kurus, rambutnya panjang dan kusut, jubah hitam yang lusuh melambai perlahan meski tak ada angin. Wajahnya pucat, tapi mata itu, mata yang seperti bisa menembus isi hati. "Aku sudah menunggumu, Rian," katanya dengan suara berat. Rian terdiam. Ia tidak tahu harus takut atau marah, tapi ia berkata dengan tegas, "Aku tahu siapa kau. Aku tahu semua yang kau lakukan. Kau adalah perantara iblis itu, dan aku di sini untuk menghentikanmu." Ki Pramana hanya tersenyum. "Kau pikir aku akan takut pada anak muda yang hanya bawa perekam dan semangat?" Dari dalam jubahnya, Ki Pramana mengangkat tangan dan memunculkan api kecil berwarna biru.
Api itu berputar di atas telapak tangannya, membentuk wajah-wajah yang meringis dan menjerit, wajah para korban pesugihan. Mereka datang ke sini sendiri, mereka yang meminta. Aku hanya membuka pintu, ucapnya tenang. Tapi mereka dibohongi, bentak Rian. Kau menjanjikan kaya tanpa memberitahu harga sebenarnya. Ki Pramana menatapnya tajam. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Rian, termasuk kebaikanmu. Kau pikir bisa membebaskan semua jiwa hanya dengan menyebut nama mereka? Tidak semudah itu. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari dinding gua, muncul sosok besar, hitam, berasap, bermata merah. Inilah dia, sang penunggu roh kekayaan gelap yang selama ini menerima tumbal dari Pak Hadi dan banyak orang lainnya. Suara itu bergema, seperti ribuan bisikan disatukan menjadi satu. Rian, atau kau akan jadi tumbal berikutnya. Namun Rian tidak mundur. Ia mengangkat perekamnya dan menyalakan ulang suara-suara dari para korban. Nama-nama yang telah ia tulis, rekaman suara pamannya, jeritan mereka. Dan saat nama-nama itu terdengar lagi, sesuatu terjadi. Api biru di tangan Ki Pramana padam dan sang penunggu meraung keras, seolah terbakar oleh suara-suara itu. Bayangan para korban mulai muncul satu persatu, mengelilingi makhluk itu. Mereka menangis, mereka marah, mereka melawan. Ki Pramana mundur, panik. Tidak seharusnya kau membawa mereka ke sini. Rian menatapnya tajam. Sekarang giliran mereka menuntut balas. Satu cahaya besar meledak dari tengah ruangan. Sang penunggu berteriak nyaring, lalu menghilang ke dalam tanah, seperti tersedot ke neraka. Ki Pramana jatuh terduduk, tubuhnya mulai retak seperti batu yang pecah. Arwah-arwah itu mengelilingi Rian. Heri pamannya berdiri paling depan. Ia tersenyum, tenang. Terima kasih. Sekarang kami benar-benar bebas. Dan mereka pun lenyap, bersama Ki Pramana yang terjerat dalam kehancuran yang ia buat sendiri. Rian tersadar di luar gua, tubuhnya lemas dan berdebu. Matahari pagi mulai naik. Udara dingin gunung menyambutnya seperti napas baru. Ia tersenyum. Perjanjian lama telah diputuskan, dan kutukan pabrik garmen telah berakhir. Pagi itu Gunung Kawi terlihat lebih terang dari biasanya. Langit bersih, burung-burung mulai berkicau, dan sinar matahari menembus pepohonan dengan lembut. Rian berdiri di mulut gua, tubuhnya masih lemas, tapi hatinya tenang. Ia tahu, perjuangannya telah selesai. Sang penunggu telah dikalahkan, Ki Pramana telah lenyap, dan arwah para korban termasuk pamannya, Heri, telah bebas dari belenggu pesugihan berdarah. Rian turun gunung perlahan. Sepanjang jalan langkahnya terasa ringan, seolah beban berat yang ia bawa selama ini telah sirna. Di tengah perjalanan, ia sempat menoleh ke belakang. Gua tempat semua kegelapan bersemayam kini tertutup rapat oleh longsoran batu. Seolah alam sendiri tidak ingin tempat itu dibuka kembali. Sesampainya di desa, Rian disambut oleh keheningan yang damai. Aneh, biasanya tempat itu terasa berat, mencekam. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat berkeliaran. Tapi sekarang, udara terasa bersih. Tidak ada lagi bau amis atau bisikan samar di telinga. Penduduk desa menyambutnya dengan pandangan heran dan bingung. Seorang ibu parubaya menghampirinya. Mas Rian, kamu kemana saja? Sudah 2 hari dicari orang tuamu. Rian tersenyum. Saya cuma cari jawaban, Bu. Sekarang saya sudah menemukannya. Wanita itu mengangguk pelan, meski jelas tak mengerti maksudnya. Beberapa hari kemudian suasana di desa benar-benar berubah. Banyak kejadian aneh yang tiba-tiba berhenti. Lampu rumah yang biasa menyala dan mati sendiri kini normal kembali. Suara-suara tangisan tengah malam hilang, dan pabrik garmen bekas milik Pak Hadi mulai dirubuhkan oleh pemerintah karena dianggap tak layak dan menyimpan sejarah kelam. Warga pun tak lagi takut melewati bekas bangunan itu. Tak ada lagi penampakan wanita berbaju kerja dengan wajah rusak, atau suara mesin jahit berdengung sendiri di tengah malam. Semuanya perlahan kembali seperti semula, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Suatu malam, Rian duduk di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang. Ia memutar ulang rekaman suara dari perekam kecilnya.
Suara arwah-arwah itu kini terdengar damai. Tak ada jeritan, hanya suara seperti angin lembut yang berkata, "Terima kasih." Air mata Rian mengalir pelan. Ia tahu, tugasnya benar-benar telah selesai. Tapi ia juga tahu satu hal, kisah pesugihan seperti ini mungkin bukan hanya terjadi di desanya. Di luar sana, masih banyak orang yang tergoda jalan pintas. Masih banyak jiwa-jiwa yang ingin kaya dalam semalam tanpa peduli harga yang harus dibayar. Ia pun memutuskan, buku catatan milik Pak Hadi tidak akan disimpan sendiri. Ia mengetiknya ulang, menulis ulang kisah ini dengan lengkap dari awal hingga akhir, dan menyebarkannya sebagai pelajaran. Ia beri judul, Pesugihan Pabrik Garmen, Catatan dari Dunia yang Tak Terlihat. Buku itu ia kirimkan ke beberapa media lokal dan forum-forum masyarakat, bukan untuk mencari sensasi tapi sebagai pengingat bahwa di balik gemerlap dunia, kadang ada bayangan gelap yang menanti, dan bahwa kekayaan tanpa usaha seringkali dibayar dengan harga yang lebih mahal dari nyawa. Beberapa bulan kemudian, kehidupan di desa berjalan normal. Banyak warga mulai merintis usaha kecil-kecilan dengan jujur. Tidak ada lagi yang iri, tidak ada lagi yang saling menjatuhkan. Persaingan sehat kembali tumbuh. Dan di lahan bekas pabrik garmen, kini berdiri taman kecil yang rindang. Di tengah taman itu berdiri satu papan kayu sederhana bertuliskan, "Di sini pernah berdiri sebuah usaha besar, tapi ketamakan menjadikannya kuburan jiwa. Semoga kita semua memilih jalan terang." Rian duduk di bangku taman itu suatu sore. Ia memejamkan mata, menghirup udara bersih, dan tersenyum. Bukan karena ia merasa menang, tapi karena ia tahu kegelapan itu akhirnya pergi, dan kini ia siap menjalani hidup dengan cahaya yang ia temukan sendiri.